Motifnya kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan atau masalah harta dan seterusnya. Kan polisi kan gitu. Nah terus Danu fotonya itu kan di pinggir jalan lah gitu kan. Kalau Danu sebetulnya tidak tidak terlalu ngeh ya, tidak terlalu mengerti awalnya siapa yang dieksekusi duluan. Tapi setelah korban Amel ini dibunuh oleh para tersangka tadi itu, kemudian Danu keluar lagi begitu, melihat sampingnya ini ada korban Ibu Tuti yang notabene adalah bibinya. Dia tangannya Danu dibeginikan, ternyata Ibu Tuti ini sudah tidak bernyawa begitu. Disinilah Danu sok kaget karena memang niat awalnya Danu diajak begitu ya, dikasih instruksi itu kan pada tanggal 17 malam gitu. Danu diminta oleh tersangka Z ini untuk membantu memberikan pelajaran saja, bukan hal lebih untuk membunuh dan seterusnya, tapi untuk memberikan pelajaran karena sebelumnya ini pada tanggal yang sama itu, pada hari yang sama itu, tersangka Y ini di tempat pecel lele itu curhat kepada Danu begitu loh, bahwa sekarang sudah tidak megang yayasan, uang dijatah dan seterusnya. Jadi memang motifnya kalau kami menduga adalah motif masalah yayasan atau masalah harta. Siapa yang terlibat di dalamnya. Nah, kalaupun misalnya memang ada kontribusi dari yang bersangkutan, nanti itu akan menjadi pertimbangan di penyidikan. Penetapan tersangka terhadap dua orang itu dasarnya apa? Tentunya alat bukti yang sudah cukup ya. Nah, sehingga penyidik punya keyakinan bahwa memang ada keterkaitan antara kejadian dengan TKP dan juga kepada tersangka, sehingga keyakinan penyidik ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk kedua atau kelima tersangka ini. Dengan penetapan itu apakah sudah ada pihak yang ditahan, Pak? Jadi sudah dua orang yang ditahan, yaitu saudara D dan saudara Y. Yang ketiga kenapa masih belum ditahan, Pak? Ini masih ada pertimbangan penyidik, nanti tetap juga akan kita melalui proses yang sama dengan yang lain, tetapi ini kan masih dalam melakukan pendalaman semua. Kalau peran-perannya sendiri Pak, apa dari saudara? Nanti pelan-pelan, kita masih belum info secara penuh karena memang kasus ini cukup rumit dan cukup makan banyak energi ya. Nah, sehingga memang penyidik itu berusaha mengerjakan secara hati-hati sesuai dengan norma hukum, sehingga betul-betul bisa akuntabel dan bisa kita dipertanggungjawabkan. Berbagai hal yang kita lakukan seperti memeriksa saksi kurang lebih sekitar 216 saksi, kemudian 218 saksi, kemudian kurang lebih sekitar 118 alat bukti yang diperiksa. Nah, kemudian 3 bulan terakhir memang penyidik cukup agresif melakukan pemeriksaan secara intens terhadap beberapa saksi dengan pemeriksaan tambahan dan juga saksi baru, di mana kurang lebih 47 saksi diperiksa kembali di 3 bulan terakhir. Kemudian dari beberapa saksi-saksi yang lain termasuk tersangka-tersangka ini juga dilakukan pemeriksaan berulang. Nah, ini terus siang malam dan secara estafet penyidik juga bergerak dari beberapa TKP dan juga beberapa lokasi yang dimungkinkan bisa dilakukan pengungkapan. Nah, memang kami mohon maaf tidak menginformasikan dan juga penyidik tidak menginformasikan selama 3 bulan bekerja karena memang berharap bahwa proses ini tidak terganggu, sehingga memang sangat minim informasi yang kita berikan kepada publik. Namun alhamdulillah dengan pengungkapan perkara ini, insya Allah setelah semuanya kita dudukkan, kita lengkapi semua proses pemeriksaannya, akan kita informasikan secara lengkap kepada publik nanti. Hubungan pelaku ataupun tersangka terhadap korban kemudian inisialnya bisa dikonfirmasi, Pak? Ini ada 5 tersangka, namun inisialnya memang kita belum buka dulu secara penuh, tetapi memang ada keterkaitan di antara mereka. Keterkaitan seperti apa bisa dijelaskan? Ada hubungan keluarga.
Tapi ada pendalaman yang kedua tersangka ini ada motif apa? Termasuk motif, ya kami juga melakukan pendalaman kembali. Nanti setelah lengkap pemeriksaannya nanti akan kita infokan. Tapi sebelum apakah peran D ini Pak kehadirannya dalam menyerahkan diri itu memberikan kontribusi terhadap penetapan tersangka? Masalah penyerahan diri ini itu adalah salah satu wujud kalau misalnya memang ada kontribusi ya. Tetapi penyerahan diri ini sebelumnya tidak relevan dengan hasil pemeriksaan yang kita pilih. Nah, pemeriksaan yang kita lakukan memang sebelumnya sudah ada hasil keterangan-keterangan dan juga sudah ada alat bukti yang didasarkan dengan scientific investigation yang dimiliki oleh penyidik. Sehingga memang tinggal kita dudukkan dengan gelar perkara. Nah, dari gelar perkara itu akhirnya bisa ditunjukkan memang ada keterlibatan dari kelima tersangka ini, dan dengan melalui gelar perkara itu ditetapkan kelima tersangka ini sebagai pelaku atau orang yang terlibat di dalam perkara kejadian ini. Berdasarkan dari keterangan saudara D, apa yang membuat dia akhirnya ingin membuka kasus ini? Belum sampai ke sana. Apa nanti mungkin ke depan bisa bertambah tersangka? Penyidikan tetap berjalan, pemeriksaan juga tetap intens. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Kita tidak memungkinkan segala hal karena hasil pemeriksaan itu harus disidiki objektif, sehingga harus berdasarkan dasar yang kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi kita lihat saja perkembangan penyidikannya. Berarti ada kemungkinan bertambah tersangkanya, Pak? Itu dia, kita tidak boleh berasumsi dalam hal penyidikan. Tetapi kita berdasarkan hasil penyidikan yang selama berjalan. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Jadi untuk saat ini hanya 2. Sementara yang kita tetapkan sebagai tersangka ada 5 orang. Kemudian 2 orang sudah ditahan di Polda. Pak, kalau dijelasin kan Pak terkait kedatangan di ke Mapolda Jawa. Kehadirannya waktu itu pada tanggal hari Senin tanggal 17 Oktober bersama pengacaranya menghadap kepada penyidik untuk menyampaikan dan mengajukan diri sebagai justice kolaborasi. Tetapi sebelumnya pada tanggal 19 September dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kita sudah mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan para tersangka yang lain, dan juga beberapa kejadian yang mengkaitkan para tersangka yang ditetapkan ini dengan kejadian tersebut sebagai pelaku. Izin Pak, sebetulnya apa sih Pak yang menyulitkan kasus Subang ini sampai dalam waktu ini baru ada titik terang? Memang dalam penyidikan kasus, termasuk kasus yang ditangani ini, kita berusaha melakukan penyidikan secara akuntabel berdasarkan dengan norma hukum. Nah, di mana ada syarat tentang pembuktian yang berdasarkan hukum yang harus betul-betul kita dudukkan, sehingga penyidik tidak bisa sembrono menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nah, setelah alat bukti ini cukup kuat dan meyakinkan, akhirnya penyidik melakukan gelar perkara dan bisa menyimpulkan dan menentukan siapa tersangkanya. Izin, dan apa berkaitan dengan yayasan yang dikelola oleh almarhumah? Itu masih kita dalami. Terima kasih Pak Kabit.